Saudara evaluasi, kalau sampai dalam pergaulan Anda atau Anda ada dalam satu kelompok yang menarik Anda dari Kristus, ya, ini kelompok ini saudara-saudara membuat Anda tidak fokus pada Tuhan, pada pelayanan. Lebih baik Anda keluar dari kelompok itu, cari kelompok lain. Jangan ada di kelompok itu. Kelompok itu sedang menarik Anda atau menjerumuskan Anda pada dosa atau hal-hal yang tidak benar. Amin, saudara. Fokusnya taat pada Tuhan, lakukan perintah Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, soal berkat dia datang sendiri, saudara-saudara. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, coba tunjukkan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Kata rukun ini yang penting menjadi perhatian kita di ayat ini. Tapi seringkali orang fokus di ayat 3. Coba perhatikan di ayat 3. Ayat 3 bilang begini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau omong berkat orang paling suka. Ya, khotbah tentang berkat, khotbah tentang mujizat. Itu mereka suka sekali. Ya. Mereka sangat tertarik dengan itu. Tapi kalau pengajaran, mereka tidak mau khotbah-khotbah yang begitu, saudara. Nah, kalau ngomong berkat di ayat 3 nih, ini nih hanyalah akibat dari satu sebab. Sebabnya mana? Di ayat 1 tadi tuh, hidup rukun. Di sini mesti rukun, amazing youth, bukan bakalai satu dan satu. Ya, tidak boleh, saudara-saudara. Mesti rukun, saling menghormati satu dengan lain, saling mengasihi. Juga Mazmur 1, coba perhatikan. Mazmur 1 ayat yang ketiga langsung. Mazmur 1 ayat yang ketiga bilang begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, orang suka di ayat 3. Kenapa? Karena di ayat 3 sedang bicara tentang berkat. Padahal lihat baik-baik saudara-saudara, ini hanyalah akibat. Hanyalah dampak dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Perhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua bilang begini. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan di sini. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Sedang berbicara tentang apa, saudara-saudara? Hati-hati dalam pergaulan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, saudara-saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan tidak pernah larang saudara-saudara kita bergaul. Tuhan tidak larang kita bergaul. Yang Tuhan larang saudara-saudara atau Tuhan kasih warning adalah dalam pergaulan hati-hati. Supaya jangan salah bergaul, saudara-saudara, hati-hati. Saudara ini perlu perlu menempatkan seseorang di sisi kita adalah orang yang benar-benar, orang yang tulus, orang yang support kita, orang yang takut Tuhan. Itu yang terutama, yang ada di samping saudara. Kalau saudara izinkan orang yang ada di samping saudara, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang hidupnya tidak pernah hormat Tuhan, tidak suka ibadah, lama-lama kalau Anda bergaul dengan dia, dialah yang akan menarik Anda. Kalau Anda menarik dia, oke. Tapi biasanya saudara-saudara, ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini tidak bermaksud Anda tidak bergaul dengan orang di luar sana. Bukan begitu. Hati-hati, waspada dalam pergaulan. Jangan sampai saudara-saudara nanti Anda terbawa. Nah, sekarang ini saudara evaluasi diri, Anda perhatikan diri Anda, ya. Anda perhatikan pergaulan Anda. Kalau bergaul dengan ini teman, lalu membuat saya jadi malas pelayanan. Kak Kristen taruh nama pelayanan, tapi sudah berapa minggu dia ditolak terus pelayanan dengan alasan mau pi sini mau pi sana karena ajakan teman yang gila ini, teman yang tidak takut Tuhan ini. Saudara evaluasi, kalau sampai dalam pergaulan Anda atau Anda ada dalam satu kelompok yang menarik Anda dari Kristus, ya, ini kelompok ini saudara-saudara membuat Anda tidak fokus pada Tuhan, pada pelayanan. Lebih baik Anda keluar dari kelompok itu, cari kelompok lain. Jangan ada di kelompok itu. Kelompok itu sedang menarik Anda atau menjerumuskan Anda pada dosa atau hal-hal yang tidak benar. Amin, saudara. Hati-hati dalam pergaulan. Tadi Mazmur pasal 1
ayat 1. Lalu ayat yang kedua, Mazmur 1 ayat yang kedua bilang begini. Ini yang perlu kita perhatikan. Hati-hati dalam pergaulan, dan ini yang menjadi perhatian kita yang utama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang Tuhan mau. Baru di ayat yang ketiga itu apa? Berkat. Tidak usah kejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Berkat itu datang sendiri, karena berkat itu ya dari Tuhan. Dia sang pemberi berkat. Kita fokus saja lakukan apa yang dia mau, melayani dia sungguh-sungguh. Soal berkat, jangan ajar Tuhan. Yang sedang cari kerja, tepat pada waktunya Anda akan dapat pekerjaan yang baik, saudara-saudara. Ya, siapa lagi mungkin mau wisuda, ya, lagi berusaha supaya wisuda ini tahun, Tuhan pasti buka jalan. Ya, minta pertolongan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan pasti buka jalan, saudara-saudara. Cari dahulu kerajaan Allah. Ya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya lihat Kak Kristin tuh sungguh-sungguh ya urus youth. Kalau pakai suruh buat ini, suruh itu, dia lakukan sungguh-sungguh. Bahkan sampai sekarang sudah kerja saja masih tetap. Itu bagus, itu luar biasa, saudara-saudara. Urus Tuhan punya hal, Tuhan yang urus kamu punya hal. Urus saja pelayanan Tuhan. Urus saja apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau. Soal hal-hal yang lain, dia pasti tolong kita. Amin, saudara.